Media, media digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian, dan zat yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, syahrun mubarak. Walaupun di bulan ini di bulan Ramadan tahun ini tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, yakni bulan Ramadan tahun ini kita berada dalam satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berada sedang berada pada kondisi yang cukup menyedihkan kita, yakni kita berada di tengah-tengah wabah virus corona atau COVID-19. Namun adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergembira dengan kedatangan bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mubarak, bulan yang penuh keberkahan, yang Allah wajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang Ustadz cintai, bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan, dan akan Ustadz sebutkan beberapa di antaranya keutamaan bulan Ramadan tersebut. Yang pertama, anak-anakku sekalian, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Hal ini dikarenakan Al-Quran diturunkan dalam bulan suci Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, dahulu para generasi yang saleh dari umat ini, mereka begitu memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mereka membacanya siang dan malam, mengkhatamkannya beberapa kali. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, Ustadz anjurkan kepada kalian, walaupun Ramadan kali ini aktivitas kita banyak kita kerjakan di rumah, maka jangan lupakan membaca Al-Quran setiap hari di rumah-rumah kita. Ya, minimal satu hari kita khatamkan satu juz, maka insya Allah dalam satu bulan Ramadan ini kita akan menyelesaikan bacaan Quran kita sempurna 30 juz. Yang kedua, anak-anakku sekalian, keutamaan Ramadan yang kedua adalah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ditegakkannya salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5, yakni dengan diwajibkannya berpuasa di dalam
di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, lanjutan dari ayat yang kita baca tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan tersebut atau yang berada pada bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa, maka wajib baginya berpuasa. Dan kita juga ketahui, adik-adik sekalian, bahwasanya agama kita berdiri di atas 5 pokok atau 5 rukun yang utama, dan salah satu rukun tersebut adalah berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa haji al-baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang ketiga, anak-anakku sekalian, dari bulan Ramadan adalah bulan dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggunya para syaitan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada syahru Ramadan, ja'akum tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusalsalu fihi asyayatin." Ini adalah Ramadan yang mendatangi kalian. Di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupkan pintu-pintu neraka serta dibelenggunya para syaitan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keutamaan yang keempat, anak-anakku sekalian, yakni keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa Ramadanun ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna." Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pengampunan dosa di antara keduanya. Jadi adik sekalian, dosa-dosa yang kita lakukan di antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ya, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan tersebut. Antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Kemudian adik-adik sekalian, keutamaan Ramadan yang kelima adalah Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Dan hal ini terjadi setiap malam dari malam-malam Ramadan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Dan milik Allah lah hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan hal itu terjadi pada setiap malamnya. Keutamaan yang keenam, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Ramadan yang keenam adalah bahwasanya Ramadan adalah bulan sedekah dan mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Hadirin sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan di setiap saat. Dan beliau semakin bertambah kedermawanannya manakala di bulan Ramadan. Jadi Nabi kita adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya bertambah-tambah lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Ini ketika Jibril datang menemuinya, dan Jibril menemuinya di setiap malam di dalam bulan Ramadan lalu mengajarkannya Al-Qur'an. Kemudian adik sekalian, keutamaan Ramadan yang berikutnya yang ke-7, ya, bahwasanya bulan Ramadan
di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar tersebut ya terletak di salah satu malam dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qadar. Allah SWT berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu adik sekalian, kalau Allah panjangkan umur kita, kita jumpai 10 akhir Ramadan, maka hendaknya kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar tersebut dengan berbagai macam amalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dapat menjumpai Lailatul Qadar yang mana pahala kebaikan pada malam tersebut jika bertepatan dengan Lailatul Qadar, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Kemudian keutamaan Ramadan yang ke-8 adalah Ramadan adalah bulan i'tikaf. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan Ramadan yang ke-9, anak-anakku sekalian, bulan Ramadan adalah bulan menghidupkan malam dengan salat tarawih, yang mana di bulan Ramadan ini ada satu amalan ibadah yang sangat dianjurkan, yakni salat tarawih, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang disebut dengan mendirikan Ramadan di sini adalah mendirikan malamnya dengan salatul tarawih. Jadi adik sekalian, walaupun kita beribadah di rumah, ya, karena anjuran dari pemerintah kita berkaitan dengan wabah corona ini, kita tidak boleh malas dalam melaksanakan salat tarawih di rumah-rumah kita. Kita bisa melaksanakannya secara berjamaah dengan kedua orang tua kita, ya, dengan ayah kita sebagai imam, atau bergantian dengan kalian apabila mungkin yang sudah kelas 6 atau kelas 5 memiliki hafalan Al-Quran, bisa menjadi imam, ya, salat tarawih dengan keluarga kalian. Kemudian yang terakhir ada sekalian keutamaan Ramadan yang ke-10 adalah bahwasanya bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin 'utaqa minan nar fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lahu." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salasatun la turad da'watuhum as-saimu hatta yuftiru wal imamul adilu wa da'watul mazlum." 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang dizalimi. Maka oleh karena itu, anak-anakku sekalian, hendaknya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak doa-doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita inginkan, baik berkaitan dengan kebaikan dunia kita dan akhirat kita, maka perbanyaklah doa di hari-hari bulan Ramadan ini. Demikian anak-anak sekalian yang bisa Ustaz sampaikan berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dan memberikan kepada kita senantiasa kesehatan serta afiah di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menjalankan Ramadan dengan penuh semangat dan mengisinya, menghidupkannya dengan berbagai macam amal ketaatan dan amal saleh. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan.
Ustaz akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.